Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala al-Imam al-Ghazali rafa'anallahu bi ulumi fid dari ila anqal summa ghsil rijlakal yumna summa yusra ma'al ka'baini. Selanjutnya menjadi bagian dari fardunya wudu, yaitu membasuh kaki kamu. Al-yumna yang bagian kanan, summal yusra kemudian bagian yang kiri. Bagian dari fardunya wudu yaitu membasuh. Kata membasuh mungkin kemarin sudah dibedakan antara membasuh dengan mengusap. Membasuh berarti harus ada aliran air. Kalau nggak ada aliran air berarti basah. Yang harus dibasuh diantaranya tadi kaki yang terakhir ini. Harus ada aliran air sehingga beda antara ghuslun dan masuk, gak diusap. Beda nanti kalau pakai sepatu mujah gitu ya, khuf itu mah gak dibasuh tapi diusap. Kalau penggantinya, justru penggantinya lebih ringan. Kalau orang gak bisa wudukan dan memenuhi syarat-syarat mengusap sepatu gitu ya, sebagai penggantinya kaki malah diusap, gak dibasuh, itu dikumbah gitu, tapi dilap bae lam curam. Jadi ya bisanya bedakan antara ngelap sarang ngumbah lam kurang mengumbah, dikumbah kakina dikumbah jeung ari sapatu mah dielap itu lamun gantina. Tapi eta ge lamun sudah memenuhi syarat-syarat namasu. Ini sunnahnya, tapi di sini tampilkan langsung berantai kaki kanan dulu. Tapi sebenarnya sunnah. Kalau toh mau kaki kiri ya sebenarnya tetap sah. Cuma Siti Aisyah mengatakan sangat mengagumkan bagi beliau perbuatan Nabi yang baik-baik yang selalu dimulai dengan kanan. Jadi semuanya kanan, masuk musola kanan, itu ya, pakai sandal kanan, keluar musola pakai kiri gitu misalnya. Pakai pakaian kanan sampai bersisir bagian kanan dulu. Ya. Kalau kita enggak perhitungan, makan aja enggak mikir apa kanan apa kiri gitu ya, kadang dua-duanya lebih parah daripada setan mah tangan kiri, kalau kita mah kanan kiri, jadi lebih rakus gitu ya. Gak kepikiran ini kaki kanan, kayak masuk ke tempat mulia masalah ini ya kaki kanan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma aftahli abwaba rahmati ketika masuk masjid. Nah ini terus kaki kiri ma'al ka'bah ini beserta kedua mata kakinya. Kalau orang itu nggak punya ka'bah, semisal kakinya diamputasi gitu ya, ini apakah masih sunnah? Yang satunya ada, yang satunya nggak ada. Tetap sunnah dengan seukuran itu. Misalnya kakinya diamputasi yang kiri, nggak ada bagian telapak kakinya, dengan mengukur kaki yang ada tetap dipadukan karena itu hukumnya wajib tadi, pahalanya nggak hilang. Nah, kayak kemarin lengannya nggak ada tetap dibasuh gitu ya. Takbir misalnya sholat mau takbiratul ihram, itu tangannya nggak ada tetap sunnah diangkat. Misalnya ininya nggak ada, percuma nggak ada pikirnya, tapi tetap disunahkan ngangkat meskipun hanya dengan ini gitu. Jadi pahala nggak hilang. Itu penghargaan Islam meskipun pada orang yang sudah dalam keadaan mungkin kekurangan seperti itu. Kalau kita mau lah galengan yang sudah cicing baik katanya gitu ya, itu sudah bagus. Nah di sini ada caranya ya, ketika membasuh kaki ini sebenarnya sebelum membasuh kaki itu disunahkannya itu justru itu dulu. Jadi sebelum kan sampai mata kaki, sebelum itu wa khallil bi khinsiril yusra asabi'a rijla al yumna mubtadi'an bi khinsiriha hatta tahtama bi khinsiril yusra wa tudkhila al-asabi'a min asfala. Di waktu membasuh kaki ini yang didahulukan sebenarnya adalah mengsela-sela, tahlil itu menyela-nyela, mensela-sela.
jari kaki kanan di sela-sela dengan jari tangan kiri, di zigzag gitu ya, disilang. Dimulai dengan kelingking. Kelingking bagian kaki kanan. Berarti ini, anggap ini kaki. Ini kaki, telapak kaki. Yang ini dimulai dari sini. Yang dipakai ini, yang kelingkingnya tangan kiri berpasangan. Jadi kelingking kaki kanan berpasangan dengan kelingking tangan kiri. Dimulainya di sana. 1, selanjutnya 2, 3, 4. Berjalan ini, kaki berjalan, ini pun berjalan. Berarti akhirnya adalah kelingking kaki kiri dengan kelingking tangan kanan, tapi dari arah bawah, bukan dari arah atas. Karena yang paling min asfal ini bahasanya ya, min asfal wa tudkhilal asabi min asfal, memasukkan deriji-deriji tangan tadi dari arah bawah, sunnahnya. Karena sunnah itu kalau yakin air tembus, kalau nggak yakin malah wajib gitu. Takhlil ini bisa jadi wajib kalau yakin bahwa air ini gak nyampe ke sini. Ini padahal di sini urat-urat saraf semuanya ya katanya ya. Karena sentuhan, kan ada bagian dari kesehatan ya, disentuh-sentuh itu. Kayak bapak-bapak itu ya sehatnya disentuh dulu. Oh, ketahuan kalau disentuh masih sehat berarti. Nah, mungkin pas nyentuh kaki ini gak kerasa. Oh, gak kerasa. Waduh, harus pusing mulai. Itu ini gak kerasa sentuhannya, berarti ada yang sifat dingin di sini kaki. Apalagi sudah musim-musim dingin gitu ya, disentuh terus ada pergerakan itu ya, ada pergerakan di sini, ada dapat sunnah tapi sesuai dengan keinginan kita pengen sehat itu ya. Kayak kemarin ya, al hawa idza sodafal huda kazzabdah ma'al asal, kemarin dikatakan bahwa ketika hawa nafsu itu sesuai dengan hidayah, maka bagaikan mentega beserta madu. Keur hayang sunnah pisan, hayang sehat sunnah pisan. Terus ini doanya. Wa qur rabbi tsabbit qadami 'ala siratil mustaqim ma'aqdamihi ibadikas sholihin. Kalau lagi membasuh kaki kanan doanya, tapi ini doanya panjang. Ya, ini kalau dibacakan mungkin lupa lagi, mestinya memang ada ditulis ya mestinya. Tapi ini yang panjang. Doanya gini, Allahumma tsabbit qadami 'ala siratil mustaqim. Mungkin bisa di kerget-kerget di manah ya, misalnya karena wuduna di WC. Misalnya kan sering-sering orang wudu sekalian mandi. Doa-doa seperti ini jangan dibaca keras. Ya dibacanya dalam hati. Anggap saja sudah terjemahannya. Terjemahannya seperti ini, ya Allah, tetapkanlah telapak kaki saya di atas siratil mustaqim beserta kaki-kakinya hamba-hambamu yang soleh. Kalau bahasa dohirnya, melihat kenyataan siratil mustaqim yang sifatnya seperti itu, azakku minasya'ar, itu lebih lembut dari satu rambutnya, haddu minal sayf, itu yang lebih tajam daripada pedang. Kok bisa gambarkan jembatan kayak gitu, lebih kecil daripada rambut gitu ya, lebih tajam daripada pedang, kayaknya teh baru lihat saja sudah mati mungkin kalau kita. Tapi bagi orang yang mungkin Allah Ta'ala berikan taufik hidayah dengan membaca doa ini ya, yang memberikan hati ini tegar kan bukan kita yang sering latihan uji adrenalin gitu sehingga terbiasa dengan menghadapi hal-hal demikian, menghadapi ketinggian, menghadapi misalnya biasa jalan kaki di atas tambang itu terusan jadi tenang karena sudah sering latihan, tetap gak bisa. Hanya Allah yang memberikan kita tenang. Mulanya sering kita minta, karena bagian dari Allah Ta'ala suka yaitu Allah Ta'ala diminta. Allah Ta'ala itu diminta, satu sudah dapat pahala yang jelas. Kalau toh doanya terkabul seketika ya berarti itu keinginan kita. Tapi kalau toh kayak gini itu kan dikabulnya bukan sekarang ya. Dikabulnya kapan? Nanti. Ada doa yang memang terkabulkannya nanti. Ada yang terkabulkannya sekarang,
Ada yang terkabulkannya dengan menghancurkan dosa-dosa kita. Dengan doa nggak dikabul keinginannya, tapi dosanya hancur. Itu kan sudah dikabul juga. Ada juga yang doa nggak dikabul tapi dikasih sehat. Sehat itu bagian dari pengganti doa-doa. Mungkin kita sering doa tapi nggak dikabul-kabul, tapi dikasih sehat. Gitu ya. Ya Allah jadikan Jabri zaman sugih sugih tapi waras baik. Ya itu berarti jadi bagian dari terkabulnya doa. Ini waktu dibaca sewaktu membasuh kaki kanan. Kalau versinya kitab ini gitu ya. Terus ketika membasuh kaki kiri wa kadzalika inda ghuslil yusra, doanya gini, Allahumma inni a'udzubika min antazilla qadami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terpelesetnya telapak kakiku ala sirati, di atas sirat, yauma tazillu aqdamul munafikin wal musyrikin, di hari yang mana orang-orang munafik kakinya pada terpeleset, orang-orang musyrik pun seperti itu. Jadi doanya tadi mah ma'aqdami badikas solihin, kalau yang ini mah yauma tazillu aqdamul munafikin. Jadi dipaskan sesuai dengan mestinya. Tapi kayaknya doanya panjang, yang pendek mah ini aja, Allahumma sabit qadami ala sirat ala siratil mustaqim. Allahumma sabit qadami ala sirat. Itu yang paling pendek, gabungan. Ini menurut Imam Nawawi dalam kitab Adkarnya itu yang lebih cakup dan lebih mudah, yaitu ya Allah tetapkanlah qadamai, bukan qadami ya. Ya Allahumma sabit qadamai ala sirat. Ya Allah tetapkanlah kedua telapak kaki saya di atas siratil mustaqim. Itu kalau nggak bisa Arabnya, udah terjemahannya di dalam hati kan, dibacanya kalau wudhu di sini, di luar makan enak, berarti doanya bisa diungkapkan. Kalau wudhunya di dalam WC itu berarti doanya di dalam hati. Warfa alma ila ansofi syaqain, kaki yang dibasuh itu sunnahnya sampai pertengahan betis. Betis bahasa Indonesianya apa? Betisnya, sampai pertengahan bitis gitu ya. Jangan sampai lutut. Ada yang biasanya sampai lutut, namun China dikorujokan malah makruh berlebihan. Kayak diluwihan meluwi gede ganjaran, malah kena kasus deh. Terlalu kurang jangan, terlalu lebih jangan gitu ya. Terlalu kurang bisa jadi nggak sah, terlalu lebih kena hukum makruh. Ini dibasuhnya sampai pertengahan betis. Yang harus kita waspadai di waktu membasuh kaki itu bagian tumit. Ini sering-sering yang harus diwaspadai, karena biasanya apalagi musim kering, kakinya komo barilah gitunya, komo deui lamun gitunya kepanasan gitu, atau sering ke sawah kan barilah. Nah, itu lebih hati-hati lagi. Biasanya bagian tumit itu lolos dari air, mulanya dibasuh. Ininya diwaspadai waktu membasuh tumit khususnya. Ini waktu kaki, dan pada akhirnya ada waro'it taqrar salasan fi jami' af'ali. Selanjutnya, jagalah pengulang-ulangan salasan dengan 3 kali fi jami' af'alika, di dalam semua pekerjaan. Apa yang kamu lakukan di waktu wudu itu sunnahnya ditakrar 3 kali. Sunnah 3 kali. 3 kali sunnah. Sekali jadi 2 kali. Kalau yang dihitung jadi sekali itu yang sudah kena semua. Berarti kalau yang pertama belum kena berarti belum terhitung 1. Jadi 1 itu sudah terkena semua. Tapi kok umpamanya nggak tahu, ya tetap berarti ditutup di bagian kedua, di bagian ketiga. Dan ini sunnahnya 3 kali. Kalau lebih makruh lagi. Makruh itu israf itu malah makruh. Berlebihan dengan air makruh. Jadi air pun dalam wudu harus bagaimana bisa seirit mungkin, terus sampai basuh baju gitu nya, mana kayak mandi malah makruh gitu ya. 3 kali. Ketika Imam Hatim Al-Asam itu ada diinformasikan kepada beliau bahwa ada orang ulama itu kaya, terus dia datang minta diajarin wudu. Imam Hatim Al-Asam waktu itu menyamar, terus wudunya 4 kali dibasuh. Kiai yang kaya tadi, ulama yang kaya tadi, kayaknya berlebihan itu ya, terus protes, itu jangan 4 kali. Kenapa nggak boleh? Israf, katanya, berlebihan.
Jadi jangan sampai melebihi 4 kali, 3 kali saja, karena itu hukumnya israf berlebihan. Imam Hatim Al-Asam berbalik. Ini saya menggunakan air dalam wudu dengan 4 kali basuhan. Itu hukumnya israf. Yang harta kamu banyak itu apa enggak israf katanya. Itu yang harta kamu itu yang banyak itu apa enggak israf. Itu Imam Hatim. Islam itu sampai sebegitu. Air wudu bagaimana seirit mungkin, jangan sampai berlebihan, apalagi harta gitu. Air saja jangan berlebihan. Nah, air lah harganya berapa kalau di kita gitu ya, enggak dibeli berapa, tapi enggak boleh berlebihan, apalagi harta. Pokoknya yang berlebihan itu ya nanti masuknya ke mubadzir. Kalau sudah mubadzir, kanu inna mubadzirina kanu ikhwana syayatin, orang-orang yang suka berbuat mubadzir ya, boros, itu bagian dari perbuatan syaitan. 3 kali saja. Yang dilakukan 3 kali apa? Ternyata yang dilakukan 3 kali semuanya, kecuali yang saya bilang kemarin pundak. Hatta doanya apa bismillahnya, bismillah dari awal, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi orang mah sakalinya kada bismillah gesok hilap. Bismillahnya 3 kali sunnahnya sebenarnya. Bahkan niatnya nawaitul wudu'a li rabbil asghari 3 kali sunnahnya, supaya 3 kali mantap. Tapi menganggap yang pertama yang kedua tidak keluar, sanes gagal. Jadi saya mah 3 kali gini, 3 kali sih pedah naon ya sunnah bae ambeh leuwih mantap 3 kali. Ulah dianggap yang pertama yang kedua gagal tesnya. Jadi lamun ngalakukeun sesuatu itu 3 kali, jangan menganggap yang pertama itu dianggap gagal, tapi supaya lebih ya itu tadi, supaya melaksanakan sunnah. Bahkan doanya membasuhnya 3 kali. Kalau di sini basmalah pun disunahkan. Pada akhirnya doa-doa yang diucapkan tadi hukumnya adalah khilafiyah. Ada yang mengatakan bahwa itu tidak ada hadisnya, ada yang mengatakan bahwa itu ada hadisnya, cuma hadisnya dhaif. Yang mengatakan hadisnya dhaif itu ya tetap bisa digunakan di dalam Fadailul Amal selagi kedhaifannya tidak banget, selagi tidak ada yang menentang, dan itu bersifat di dalam amal-amal utama yang berkaitan dengan ibadah, dan ada pada aslu hukum yang lain. Artinya misalnya dalam membasuh wajah, berarti dalam hukum membasuh wajah. Dan ini pada akhirnya tetap sunnah berdoa, pada akhirnya tidak meyakini hadisnya, tapi yang meyakini ini pernah dilakukan oleh ulama-ulama salaf, kita hanya penghitung. Jadi ini berhentinya agak panjang karena pas titiknya agak panjang. Tapi wal barokah al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena kemudian karena saya sallallahu alaihi wasallam suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.